Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 226 Pertukaran Hadiah. Bai Xiao menutup matanya dan memalingkan kepalanya, benar-benar tidak sanggup untuk terus menonton sambil bergumam, memalukan sekali. Itu adalah kudanya sendiri, tetapi ia menggoyangkan kepala dan pantatnya dan berusaha keras untuk memenangkan hati pemuda berpakaian merah itu. Itu adalah kudanya sendiri tetapi kuda itu tidak mau membiarkannya menungganginya dan bahkan menendangnya agar mengejar pemuda berpakaian merah itu sepanjang jalan. Dia sudah memberitahu kuda itu, bahwa pemuda berpakaian merah itu adalah laki-laki, tetapi kuda itu masih dengan bersemangat mendorong dirinya sendiri ke arahnya. Sejak kapan nafsu makan Old White berubah menjadi terbuka terhadap pria dan wanita? Hahaha, kuda ini agak menarik. Sepertinya dalam bahasa manusia. Benar sekali, meskipun agak gemuk, tapi lumayan menggemaskan. Jika saja pemuda berpakaian merah itu tidak mengatakannya, aku akan mengira kuda itu miliknya. Lihat, kuda itu mencondongkan tubuhnya ke depan dengan begitu bersemangat. Dari penampilannya, tidak mungkin dia berpikir ingin mencium pemuda itu, kan? Hahaha. Ketika kata-kata canda itu keluar, semua orang di dalam dan di luar tertawa terbahak-bahak, karena itu sungguh pemandangan yang langka untuk disaksikan. Pada saat itu, Bai Xiao datang dari luar, lalu berjalan ke meja Feng Jiu dan duduk sambil berkata, Old White bukanlah barang, kita bisa lupakan saja soal menjualnya kepadamu. Namun karena Old White sangat menyukaimu, aku bisa memberikannya kepadamu sebagai hadiah. Mendengar itu, Feng Jiu mengangkat sebelah alisnya. Kau akan memberikannya padaku. Bai Xiao menganggukkan kepalanya lalu melanjutkan berkata, aku telah memelihara Old White selama beberapa tahun, dan pada kebanyakan hari, orang ini makan atau tidur. Aku membawanya keluar kali ini karena aku tidak tahu apa lagi yang bisa kulakukan. Aku dapat melihat bahwa Old White sangat menyukaimu, jadi, aku memberikannya kepadamu. Kalau begitu, terima kasih. Feng Jiu tertawa lebar, lalu membalikkan dua cangkir dan menuangkan anggur ke dalamnya, lalu berkata, cangkir ini adalah bersulang untukmu. Bai Xiao mengambil cangkir dan menyesapnya sedikit sebelum meletakkannya. Aku tidak terbiasa minum alkohol. Kalau begitu, makanlah. Feng Jiu berkata sambil tersenyum dan berteriak, pelayan, bawakan 2 piring makanan lagi dan seporsi sup. Segera. Jawab pelayan itu sambil bergegas melayani pesanan. Bisakah kau memberitahuku siapa namamu sekarang? Bai Xiao bertanya sambil menatap Feng Jiu. Feng Jiu tersenyum dan menjawab, namaku Feng Jiu. Namaku Bai Xiao, yang sudah kuceritakan sebelumnya. Ucapnya sambil tersenyum, dan setelah berhenti sejenak, ia melanjutkan, si putih tua sebenarnya sangat mudah dipelihara. Kau hanya perlu menyiapkan 10 kati ikan kecil atau udang untuk setiap kali makan dan itu sudah cukup. Batuk-batuk. Mendengar itu, Feng Jiu langsung tersedak anggurnya dan mulai memukul dadanya sendiri sebelum bertanya dengan kaget, apa katamu? Kamu tidak hanya membiarkannya makan rumput, tetapi juga memberinya makan ikan dan udang. Bai Xiao mengangguk, wajahnya serius saat berkata, Old White bukanlah kuda biasa. Ia adalah kuda naga dan varian Spirit Beast. Jadi ia bukan herbivora. Ia hanya memakan daging. Memakan ikan dan udang. Makanannya jauh lebih baik daripada manusia. Tidak heran tubuhnya penuh lemak. Dia melirik ke arah si tua White di jendela yang tengah mendengarkan mereka bicara dan dia berpikir dalam hati apakah dia sedang mencari masalah untuk dirinya sendiri. Setelah makan, Feng Jiu membayar dan keluar sebelum berkata kepada Bai Xiao, aku masih ada urusan yang harus diselesaikan, jadi aku pamit dulu. Kalau kita punya waktu untuk bertemu lagi di masa mendatang, aku akan mentraktirmu makanan enak lagi. Baiklah, jaga dirimu dalam perjalananmu. Bai Xiao menggenggam tangannya di depan kepalan tangannya sebagai ucapan perpisahan, dan menatap si tua putih yang bahkan tidak meliriknya sedikit pun sebelum dia menggelengkan kepalanya sambil berkata kepada Feng Jiu, aku harus bergantung padamu untuk menjaga si tua putih dengan baik mulai sekarang. Hehe. Tenangkan dirimu. Aku akan melatihnya dengan baik. Feng Jiu berkata dengan senyum jahat di sudut bibirnya, melirik ke arah si putih tua yang sedang mengibas-ngibaskan ekornya. Setelah berpamitan, Feng Jiu membalikkan tubuhnya ke punggung kuda, menungganginya menuju luar gerbang kota. Namun, mereka baru saja berjalan sebentar dan si tua putih sudah membuat masalah untuknya.